Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Sore hari ini saya mendapatkan berita yang cukup menarik yang sebetulnya ini sudah beberapa waktu yang lalu berkembang, beredar di media sosial yang cukup heboh. Dan sampai-sampai Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD juga turun tangan. Nah, ini berkaitan dengan siswi SMP yang kritik Pemkot Jambi dan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, tentu ini cukup heboh di mana seorang anak SMP itu penuh keberanian yang melakukan kritik terhadap pemerintah daerah. Tentu ini bukan tanpa sebab, ya. Terlepas bahwa apa yang disampaikan itu kemudian ada muatan-muatan tertentu, ya. Tetapi bahwa saya melihat, ya, memang cukup beralasan, ya, cukup beralasan anak tersebut kemudian ingin memperjuangkan hak-hak neneknya. Ya, kita baca agar kemudian kita bahas bersama. Ya, ini dari Liputan 6. Siswa SMP kritik Pemkot Jambi dilaporkan polisi, Mahfud MD siap beri pendampingan. Ya. Liputan6.com Bandung, saat ini salah seorang siswa SMP asal Jambi berinisial SFA tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya setelah memberikan kritik terhadap pemerintah Jambi atau wali kota Jambi mengenai aktivitas salah satu perusahaan yang merusak rumah neneknya yang juga seorang veteran Republik Indonesia. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang bagaimana perjuangan seorang anak SMP untuk memperjuangkan neneknya, tentu ini di satu sisi kita harus memberikan apresiasi. Ya, persoalan bahwa kemudian cara menyampaikannya mungkin kurang tepat. Itu mungkin ini juga harus kita maklumi, ya, karena memang yang bersangkutan masih di bawah umur. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa juga kemudian tidak ada pihak-pihak yang kemudian memberikan support, memberikan bantuan terhadap anak ini sehingga anak ini kemudian bertindak sendiri, ya. Remaja SMP itu memberikan kritikannya di media sosial TikTok, namun usai memberikan video kritikan tersebut, ia dilaporkan ke polisi oleh Pemkot Jambi mengenai Undang-Undang ITE. Adapun karena hal tersebut, publik semakin memperhatikan kasusnya, terutama SFA merupakan siswi SMP yang telah memberikan kritikan atas yang ia alami. Ya. Artinya apa? Bahwa ya kita harus juga fair dalam menilai. Ya. Kemudian juga Pemkot Jambi pun juga harus fair dalam menilai. Yang dihadapi ini anak SMP, anak siswi SMP yang tentu di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan di pemerintah kabupaten atau kota. Nah, kemudian ketika anak tersebut ingin memperjuangkan hak-hak yang harus diperjuangkan menurut pemikirannya, tentu saat ini yang paling mudah adalah melalui akun TikTok. Tetapi juga yang harus kita pahami secara emosional, ya kan? Kemudian juga secara ya hal-hal, tentu anak 14 tahun itu anak yang belum dewasa. Ya, sehingga kemudian jangan kemudian secara bombastis kemudian dilaporkan. Pembahasan tersebut pun viral di media sosial, salah satunya di Twitter sejumlah pengguna bahkan memberitahu tokoh-tokoh publik diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD pun memberikan respon terhadap informasi tersebut dan mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mendampingi siswa SMP Jambi tersebut. Ya. Terima kasih atas infonya. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas dan juga Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini, dampingi, lindungi dan jernihkan masalahnya. Perlakuan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak, ujarnya. Mahfud MD, ya. Jadi
benar apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD dalam hal ini, kemudian memberikan atensi, memberikan perhatian, dan kemudian juga memberikan bantuan, ya, bantuan bagaimana agar ini diselesaikan secara komprehensif. Tentu tidak bisa kemudian hanya penyelesaiannya itu secara sepihak saja, ya. Harus kedua belah pihak dipanggil. Kenapa anak siswi tersebut SFA ini itu mengunggah hal itu? Apakah karena beberapa kali upaya-upaya tetapi tidak ada pembelaan sama sekali? Ya, sementara rumah neneknya itu kemudian ya harus dikenakan pemindahan atau pengusnahan dan sebagainya, nanti kita baca. Nah, sehingga anak itu buntu. Sementara harusnya pemerintah daerah, ya kan, itu memberikan juga pendampingan di situ untuk menyelesaikan ini seperti apa. Karena di situ ada industri, ya, yang disampaikan itu di situ ada industri yang tentu ini akan berpengaruh terhadap rumah neneknya anak tersebut. Tentu berbicara ada industri, ada AMDAL dan lain sebagainya. Ya kan? Ada kajian-kajian yang ada, tidak kemudian ujuk-ujuk karena dengan dalih investasi kemudian mengorbankan masyarakat yang ada. Tentu masyarakat bisa diajak berbicara, ya. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah diajak berbicara atau belum dalam hal ini? Sehingga persoalan ini muncul. Melansir dari merdeka.com, kronologi kejadian berawal ketika SFA merupakan seorang siswa SMP asal Jambi yang saat ini tengah memberikan kritikannya kepada pemerintah Jambi. Bukan tanpa sebab kritikannya mengenai rumahnya yang rusak serta jalan yang turut rusak di depan rumah tempat neneknya tinggal. Ya. Adapun kerusakan jalan tersebut terjadi akibat dari Pemkot Jambi yang memberikan izin untuk truk bertonase 20 ton lebih melewati jalan lorong warga. Ia mengatakan jika jalan tersebut hanya diperuntukkan kendaraan berbobot 5 ton. Nah, ini sesuatu yang tentu juga menjadi perhatian Pemkot Jambi atau Pemkab Jambi. Jangan kemudian kalau benar bahwa jalan desa atau jalan desa ini yang hanya maksimal bobot 5 ton kemudian dilewati dengan tonase 20 ton. Jangan dengan karena alasan-alasan, ya, dengan alasan-alasan investasi kemudian mengorbankan masyarakat. Tentu ini juga tidak bisa dibenarkan. Karena toh kalau kita berbicara investasi itu harus terukur. Investasi itu harus juga jangan kemudian mengorbankan kepentingan masyarakat. Jangan kemudian ganti rugi tapi harus ganti untung sesungguhnya. Jangan sampai orang yang sudah dikorbankan, ya, kemudian karena adanya satu industrialisasi, ya, dia kemudian menerima efeknya, misalkan eksesnya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, ya. Tidak hanya mengenai jalan rusak, ia juga memberikan kritik terhadap perusahaan tersebut yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap tetapi malah menjadi perusahaan kayu hutan. Nah, ini persoalan, ya. Ia juga membagikan video mengenai nenek yang turut meminta bantuan presiden akibat kerusakan yang terjadi. Adapun nenek dari SFA merupakan seorang perawat pada masa kemerdekaan dan membantu para tentara ketika melawan kemerdekaan. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, dan kita harapkan ini adalah veteran yang dulu telah terbukti mengorbankan waktunya, mengorbankan segalanya, bahkan mungkin nyawanya, ya, untuk kemerdekaan ini. Lantas ketika kemudian merdeka dan nenek tersebut, ya, kemudian lantas justru tidak menerima, tidak merasakan hasil kemerdekaan itu seperti apa, gitu ya. Artinya diinginkan dalam persepsi nenek itu adalah, ya, seharusnya dia merasa nyaman, ya, dan bukan kemudian mendapatkan satu tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, ya. Artinya tindakan yang tidak seharusnya di sini adalah menyangkut tentang bagaimana adanya kegiatan-kegiatan industrialisasi di situ. Yang konon kalau menurut berita ini adalah harusnya untuk
membangkit tenaga listrik, tetapi kok justru berubah menjadi industri pemotongan kayu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian, termasuk juga menjadi perhatian pemerintah. Namun kritikan yang disampaikan terhadap pemerintah Kota Jambi justru membuatnya dilaporkan kepada kepolisian mengenai Undang-Undang ITE. Meskipun mendapatkan pelaporan, ia tetap maju dan telah didampingi oleh pengacara dalam menghadapi tuntutan tersebut. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD pun akan mendampingi kasusnya. Ya, sebelum mendapatkan pelaporan dari Pemkot Jambi, SFL ternyata mengalami pelecehan verbal dari seorang pelawak bernama Depi Eka Saputra atau dikenal sebagai Depi Ceper. Pelecehan verbal tersebut pun langsung ditanggapi oleh SFA karena ia hanya seorang siswi SMP baik-baik yang ingin menyuarakan keadilan bagi neneknya. Dia berkomentar mengatakan kerja dan gaji berapa yang mendapat uang 1,3 miliar rupiah sehari kalau selain ngangkang. Wah, ini sudah nah, ini nggak bagus, ya. Artinya ini bagian daripada pelecehan, ya. Nggak boleh juga kalau kemudian orang tidak tahu menahu, kemudian justru malah membuat satu pelecehan terhadap seorang anak yang dia sedang memperjuangkan, ya. Nah, ini pun juga harus mendapatkan perhatian yang serius terhadap pelawak ini, kalaupun memang pelawak ini melakukan pelecehan secara verbal seperti ini. Kalau betul seperti ini, ya, dia berkomentar mengatakan kerja dan gaji berapa yang mendapat uang 1,3 miliar rupiah sehari kalau selain ngangkang. Ngangkang ini kan, ya mohon maaf dalam tanda petik, sesuatu yang kurang baik kan gitu, ya. Tujuannya jelas untuk melecehkan saya dan menganggap saya sebagai seorang pelacuh. Sedangkan saya adalah seorang siswi perempuan SMP di Kota Jambi yang baik-baik untuk menyuarakan keadilan nenek saya, Hafsah, usahanya. Ini luar biasa. Anak SMP tetapi lugas, cara bicaranya lugas. Dan ini termasuk anak yang sangat cerdas, ya. Depi Ceper sendiri dikenal sebagai seorang pelawak yang juga dikenal dengan The Necklace Man atau manusia tanpa leher. Serta saat ini akun Instagram miliknya @debiceper23 sudah tidak aktif karena banyaknya laporan pada akunnya tersebut. Ya, artinya memang kalau ya ini juga tidak benar juga. Apa ini sih pelawak ini kalau nggak tahu ya nggak usah ikut-ikutan. Ini persoalan perjuangan, ya. Jadi bahwa kemudian siswi SMP itu cara mengungkapkannya mungkin tidak, bahasa-bahasa narasi-narasinya itu bisa jadi tidak tepat. Ada narasi-narasi yang bisa jadi itu kurang pas atau kurang pas misalkan seperti itu. Tetapi hakikatnya bahwa anak ini ingin menyuarakan keadilan. Bayangkan seorang anak SMP yang dia berani menyuarakan itu. Ini adalah anak cerdas. Anak yang berani dia mengungkapkan itu untuk memperjuangkan. Ini cikal untuk pemimpin masa depan, ya, tentu tinggal dibina, ya. Tinggal dibina, ya kan? Diarahkan, jangan kemudian malah langsung dilaporkan. Tinggal dipanggil dengan baik-baik, maksudnya apa? Tentu anak siswi ini juga menjadi bagian daripada warga Pemkot Kota Jambi. Tinggal dipanggil. Saya tidak tahu secara persis apakah sudah dilakukan pemanggilan atau belum. Tetapi ini penting agar ada komunikasi dua arah. Sehingga kemudian persoalan ini tidak melebar kemana-mana. Karena bagaimanapun juga, ya ini sudah menjadi satu perhatian publik, ya. Bahwa kemudian anak ini dilaporkan, ya, oleh Pemkot Jambi, ya, dengan, ya, bahkan saya juga tadi melihat bahwa yang dilakukan bukan anak SD tapi akunnya, ya. Tetapi kita ini kan pasti juga mengetahui kalau kemudian akun ini siapa, kan pasti ditelusuri dulu. Tidak mungkin kalau kemudian melaporkan akun begitu saja, karena polisi juga pasti jeli. Ini siapa, ya kan? Akun ini siapa, milik siapa, dan itu bagi kepolisian sesuatu yang sangat
sangat mudah untuk mengungkap itu ya. Sehingga sesuatu yang nampak kurang tepat ya. Tetapi apapun ya, agar ini bisa diselesaikan, jangan kemudian asal lapor melapor ya. Kalau kemudian lapor melapor begitu saja dan tidak ada segera pendekatan, ya ini akan seperti apa jadinya, ya kan? Pimpinan setingkat kota kemudian melaporkan rakyat dan masyarakatnya sendiri. Ya. Kalau berbicara tentang benar dan salah, memang itu perlu diuji. Ya. Tetapi berbicara tentang kepemerintahan kan bukan hitam putih seperti itu. Tapi bagaimana ini ada industri ini bisa berjalan, ya kan? Kemudian jangan juga kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya juga dirugikan terhadap industri itu. Bagaimana investasi ini bisa berjalan sesuai? Ya, investasinya sesuai. Ya, kalau tadi yang disampaikan ini untuk apa namanya? Untuk pembangkit listrik, ya kan memang masyarakat katakanlah memang membutuhkan itu, tapi ternyata bahwa itu untuk perusahaan kayu. Ini problem kan gitu kan. Ya kita berharap agar semua bisa duduk bersama-sama, jangan munculkan ego, ya kan? Kita tidak lagi berbicara siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, tetapi duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Sekali lagi bahwa pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan pelindungan dan pembinaan terhadap masyarakatnya. Saya kira ini menjadi perhatian bagi kita dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.